Ini 20, berapa harganya? 7,5 juta. Satu Satu. untuk 50 kilo. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Bas di sini, dan di sini gue bersama Bapak Ridwan. Yang kemarin lo juara berapa? Halo. Jimny Challenge? Apa? Juara berapa Jimny Challenge? Juara 3 kayaknya. Oh, masih di atasnya Arif kan? Masih di atas. Oh, masih di atasnya Arif, masih nggak apa-apa. Kenapa ya? Kok semuanya pada ini ke Arif ya? Nah, kali ini gue kesini karena emang gue pengen ngebahas ini nih, motornya Ridwan, Gesit. Gesit. Si Gesit irit. Sebutnya tuh Gesit doang. Gesit ada S-nya sebenarnya. Gesit, nggak, maksud gue kan Honda Vario. Iya, ini Gesit saja. Oh, Gesit aja. Gesit saja. Gue jujur tertarik banget sama motor ini karena ini bisa dibilang salah satu merek motor yang memang dibangun, dilahirkan di Indonesia ya. Iya, dengan berbagai cerita lah di belakangnya yang udah delay berapa lama sejak Gias tahun lalu kan. Dan ini Gesit itu sekarang udah bukan Gesit lagi sebenarnya. Udah berpindah. Karena udah dimiliki sama Wika. Jadi sejarahnya banyak, cuman masih patut diapresiasi lah karena akhirnya ada sebuah brand baru yang lahir di Indonesia, pure di Indonesia, dan motornya motor listrik lagi. Jadi menarik lah. Buat masa depan lah ya. Iya. Kalau kita ngejar combustion engine zaman sekarang udah susah ngejar Honda, Yamaha. Betul. Tapi kalau kayak Tesla gitu kan, dia mobil listrik, jadi yang lainnya malah susah ngejar Tesla. Makanya kenapa gue tertarik banget sama Gesit, dan kebetulan Ridwan punya. Jadi udah gue datang ke sini aja untuk ngeliat-liat ini. Nah ini, jadi ya udah Gesit aja ya. Gue nggak tahu gue Gesit apa aja namanya. Ini Gesit. Model aja. 1 kali. Mungkin model 1 kali ya. Iya, ada model tuh mungkin. Nah teman-teman, jadi ini tuh Gesit, mungkin kan juga udah nonton di tempatnya Ridwan, adalah sebuah skuter matic yang kalau secara horsepower ya, biar kita bandingin sama yang CC, ini kan 6 horsepower ya kira-kira. Segituan lah ya. 6 horsepower itu mungkin sama kayak mesin 110 cc, 125 kira-kira lah. Tapi torsinya 30 ya? Iya, kayak 250 cc. Nah, itu dia teman-teman. Torsinya, torsi Honda CBR 250 gua 34 ya? horsepower-nya 30-an. Torsinya nggak nyampe loh, nggak salah. Nggak nyampe ya? Jadi ini torsinya memang besar. Cuman ya torsinya aja yang besar dan dirasa dari nol ya? Iya. Nah, instan. ini lo beli baru kan, Man? Beli baru. Udah berapa lama nih? Udah mungkin sebulanan ya, kita lihat kilometernya berapa. Kilometer 217 km. Nah, secara pengalaman nih, user experience-nya gitu, makanya kenapa gue datang ke sini selama 200 kilo, gimana, Wan? So far, dibandingkan dengan motor-motor listrik yang pernah gue coba dan gue pernah punya, gue udah ada komparasinya soalnya di rumah. Jauh sih. Jauh. Ini paling berasa motor. Oke. Motor listrik yang gue pakai selama ini tuh rasanya kayak sepeda dilistrikin sih. Walaupun bentuknya motor. Oke. Kayak remnya ya nggak motor banget deh. Oke. Kalau ini lebih ke motor. Ini lebih motor. Oke, lebih motor. Nah, jadi penyesuaiannya nggak banyak gitu. Oke. Bener-bener cuma tinggal penyesuaian ke mesin listriknya aja. Oke. Nah, kalau secara reliability-nya gimana? Belum tahu, tapi ini setelah 200 km, depannya tuh agak sedikit bunyi sedikit. Disc brake? Ada ngik-ngik ya disc brake-nya. Jadi kalau kita sambil ngerem dikit, bunyinya hilang. Kayaknya ada yang nyangkut atau kotor, nanti mesti dicek lagi sih. Tapi selain itu? Nggak ada, bagus-bagus saja. Selama 200 kilo masih cukup aman? Masih aman banget. Menurut gue sih gini sih, karena nggak ada suara mesin ya. Betul, jadi lo akhirnya jadi suara yang lain tuh jadi sensitif kita. Iya. Nah, ini paling jauh lo pakai berapa kilo nih? Paling jauh gue pakai ke rumahnya Om Obi. Hah? Yang bener lo? Iya, dan itu boncengan sama Rian, PP. Untung Rian ya, bukan Om Gendut ya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Bercanda loh Om Gendut, maaf ya, jangan marah. Itu dari sini ke sana? Dari rumah gua sih. Ke rumah Om Obi, ya lumayan sih. Lumayan. Baterai dari full sampai rumah itu masih ada hampir 30%, 28 apa 29 gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin irit nih, Man.
Kan gue belum pernah nyoba nih. Kan lo udah mencoba dan membandingkan, kan lo ada motor lain tuh, motor matic rumah. Secara irit duitnya yang keluar per minggu atau per bulan udah sempat nyobain belum? Karena kan listriknya gabung sama rumah ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa compare sih. Cuma kalau dia jaraknya itu 50 kilo ya, kita ngecas itu mungkin sekitar 3 jam. 1 jamnya itu kan dia 450 watt chargernya. Ya kan, 450 watt. Kalau misalkan kita pakai kita pakai 3 jam, 450 kali 3 berarti 1350 watt. 1 kilowatt KVA itu kan 1446 ya. Jangan tanya gue. Ya, pokoknya sekali ngecas itu kalau misalkan dari habis sekali sampai kita pakai 3 jam, mungkin itu sekitar hampir 2000 perak. Dari 0 sampai full. Iya, dan gue nggak pernah pakai sampai 0 sih. Ya, oke. Itu Rp2.000. Hampir Rp2.000 untuk 50 kilo. untuk 50 kilo. Hampir ya. Tapi gue makanya kan nggak pernah gue habisin. Harusnya sih nggak nyampe 2000. Oke lah, misalkan 2000 untuk 50 kilo. Nah, Matic itu tuh kira-kira 140 atau 30 1 liter. Semurah-murahnya bensin per liter ya 7.000. Ya, 6.500 lah. 6.500 ya. Jadi hitungannya ya, ini lebih murah ya? Lebih murah. Enak nih yang punya kantor, ya kan? Oh iya, bener juga. Sampai kantor ngecasnya di kantor aja ya kan? Iya. Lumayan 2.000. Lumayan sih, nggak usah ngisi di rumah ya. Kayak parkir ya. Cuman emang motor listrik tuh emang nggak bisa dipakai, belum bisa dipakai kayak motor biasa ya? Belum. Dan dia nggak ada fast chargingnya sih. Jadi ya. sekali ngecas ya 2 jam 3 jam gitu. Biasanya gue tinggal tidur udah full sendiri dan dia ada auto cut off-nya. Jadi kalau misalkan dari Bekasi ke Jakarta itu berapa kilo sih? Nggak tahu, lu pernah gitu? Yuda sih 25. Ya berarti dia PP Bisa dapat PP ya sebenarnya. Tapi ya PP dengan deg-degan juga tuh. Tiba-tiba habis di jalan. Iya, karena lu naik motor listrik itu berasa banget loh. Lu gaspol sama lu irit-iritan, berasa banget range-nya. Oh, oke. Karena dia kan dia berapa banyak daya yang dipakai kan. Ketika lu banyak gliding, dayanya dikit dipakai, berasa banget iritnya. Oke. Nah, ini kita coba bahas dari depan nih, dari desain depan. Kalau lo suka nggak nih, Man, desain depannya? Kalau gue sih jujur sebenarnya lumayan suka lah, nggak jelek lah. Gue yang nggak suka itu adalah ini sih. Terlalu mirip Vario. Bukan. Dia ngambil potongan garisnya itu terlalu kaku. Iya nggak sih? Kalau menurut gue sih sebenarnya nggak jelek lah. Bukan motor paling ganteng, tapi nggak jelek lah. Nggak jelek lah. Terus kayak ini tuh emblem kan, gesit. Sebelah situ juga ada emblem gesit kan. Lampunya LED. Dan kata Ridwan terang banget LED-nya. Terang banget. Ini lampu utamanya di sini. Ini lampu sen. Lampu sennya coba pencet. Sennya mana sih? Oh ini dia. Oh iya benar. Oh iya lampu sen. Oh lampu sen naik turun loh. Iya bener. Iya loh, gila loh. Gak, maksudnya kalau dia lakukan yang nggak se-ekstrim ini ya, pasti lebih cakep sih. Ya, lebih luas lah ya. Oke lah, boleh lah. Kayak gini nih, ini dia punya rapi nih sebenarnya sambungannya. Oh iya, ini cuma karena terlalu tajam, ekstrim gitu, jadi kelihatan kurang rapi gitu. Ya, ini kita jujur di sini bukannya kita mau jelekin Gesit, tapi gue sendiri gue suka sama Gesit karena mereka berani inovasi. Tapi emang model-model generasi awal pasti masih ada kekurangan lah ya. Dan menurut gua kedepannya pasti akan lebih bagus juga. Dari spion pun, garis spionnya modelnya ini nggak dikencengin, tapi lumayan lah. Itu kan awalnya kagak ini, tempelin sendiri. Oh iya. Jadi ini ya. Tapi lumayan lah ini. Kantor. Maksud gua ada garis spionnya susah loh. Iya masih jarang kan. Enggak, putarannya beda. Oh iya? Iya. Ya itu dia. Asli. Maksud gua lumayan lah, bukan cuman kayak spion biasa yang bulat gitu. Terus hand gripnya di sini ada tulisan Gesitsnya. Small detail boleh lah, ada gigi mundur, ada hazard, ya kan? Berarti udah. Dan lampu sennya bunyi loh. Iya, lampu sennya bunyi loh. Bagus sih, buat dipakai ibu-ibu biar sadar. Ya, harusnya tapi kalau buat ibu-ibu mungkin lebih baik sennya ngasih tahu kiri, kanan gitu ya. Daripada cuma nyala doang. Nah, terus klakson. Oke lah. Kalau secara build quality sebenarnya lumayan rapi loh. Nggak ada celah, nggak ada gap-gap yang nggak rapi gitu. Oke, terus kita bahas layar nih. Nah, layarnya ini berwarna loh. Tapi jelek desainnya. Nggak apa-apa, produk pertama. Tapi menurut gua ada layar pun udah oke sih. Iya, bener. Menggairahkan aura-aura listriknya gitu loh. Ini maksudnya tuh desainnya udah keren. Kenapa di sini dikasih 010 sampai 120 lagi gitu?
Betul, agak sayang ya. Iya kan? Agak sayang ya. Sebenarnya bisa aja Terus nih. ini kalau gue sukanya pas digelapin. Oh dia ada mode ininya, bagus. Kalau malam jadi lebih enak, kalau Betul. siang nggak kelihatan kalau begini kan, Betul. jadi diterangin. Betul, ada jam, ada engine, temperatur, baterai. Ini apa nih, gesit udah segitu doang, gesit aja. Jadi Sam. cuma ngasih tau doang kalau misalkan lagi on nih, ini kan nih injek rem dulu, itu pencet di sini on. Berarti lo putar, udah bisa langsung jalan. Ini bisa jalan nih. Bisa jalan. Coba aja gas. Lu pencet R sambil lu gas mundur. Oh, oke. Gue bisa melihat ini menjadi sebuah masalah sih. Kenapa? Jadi kalau lo tahu sebenarnya kalau Vespa baru itu, kalau misalkan di standar nggak ada yang dudukin, dia gasnya nggak bisa full. Biar nggak loncat dari ini, gitu. Apalagi ini torsinya gede kan soalnya. Jadi Ya, takutnya aja sih. Dan buat yang nggak biasa naik motor listrik, kan kadang-kadang suka ada orang yang naik motor matic itu sambil direm, ya nggak? Kalau dia lu gas sambil ngerem, dia mati. Ya betul. Motor listrik emang gitu kan. Makanya kan ada yang suka orang parkir gitu kan, sambil ditahan dulu gitu kan, ini nggak bisa. Iya. Jadi kalau motor listrik itu emang biasanya antara gas atau rem, nggak bisa dua-duanya. Kalau ada gas ya, kalau sambil direm gasnya sama sekali nggak mau respon. Nggak mau, nggak ada. Oke, kunci. Ya oke lah, ini kan masih ada kasar-kasarnya sedikit. Terus, nah ini lucu nih. Pijakan kakinya, ini tapi menurut gua kayaknya sih pinter sih. Jadi lo nggak usah susah-susah kan, cuma tinggal gitu doang. Boncengan posisi segala macam enak lah. Ini ergonominya dipikirin banget gitu. Bagus lah. Ya walaupun ini pijakannya cukup terlihat agak murahan sih. Agak-agak krom-krom murah, cuman ya udah lah ya gimana lagi. Nah, ini apa nih, Wan? Itu buat ngecas dari depan. Oh. Jadi ngecasnya bisa dibawa ke dalam baterainya atau dari motornya langsung. Nah, gua nggak tahu deh bisa atau enggak, tapi sebenarnya kalau kayak Tesla, Hyundai, BMW, Tesla beda dengan BMW itu kan colokannya udah standarnya dunia tuh. Oh iya, CCS ya biasanya. Nah, ya. jadi ada teman-teman colokan standarnya dunia. Nah, ini tuh tidak ngikutin itu ya. Ini ngikutin sama kayak Choi Nori, terus sama apa itu pernah dibahas di Cosmic gitu grupnya. Makanya kenapa ini itu belum fast charging. Fast charging nggak bisa di rumah sih. Ya Indonesia belum sih, belum bisa. 50.000 watt, siapa yang punya rumah 50.000 watt? Pabrik kali ya. Iya, lumayan lah tapi. Iya. Nah, bukannya diputar. putar ke sini. Nah, ini bagasinya teman-teman. Nah, ini nih. Jadi, ini kan colokan baterainya nih. Ini kan baterainya teman-teman. Dia bisa diisi 2 kan? Iya toh, bisa diisi 2. Oh, ini lumayan berat loh. Berat. Lumayan ya. Ini 20 berapa harganya? 7,5 juta. Satu Satu. untuk 50 kilo. Berarti untuk 100 kilo dia kebetulan di sini arah landingnya Halim, jadi kedengeran terus. Nah, baterainya ini teman-teman bisa beli antara 1 atau 2 kan? Ya, bisa. Bisa nambah lagi, maksimum ya 100 kilo. Nah, ini yang memang masih menjadi kekurangannya motor listrik di Indonesia, infrastruktur. Iya. Di Taiwan, itu kita udah bisa punya motor listrik dan baterainya mereka standar semua sama. Terus di pom bensin itu udah ada, udah disediain. Tinggal ditaruh. Jadi cuma tinggal taruh, celek, dan ini kita ngecas, kita tinggal ngambil yang lain. Apa namanya, Gogoro? Di Taiwan kayak Gogoro ya. Gogoro sama si Kimco tuh yang udah bisa Nah, begitu. Taiwan tuh sebenarnya menjadi salah satu negara yang paling maju di motor listrik. Iya, benar. Sayangnya di Indonesia belum, dan itu tadi enaknya kalau misalkan udah punya infrastruktur seperti itu, kayak gue kan dari PLN Tapi atau gue rasa kalau yang make banyak sih nanti bakalan banyak. gue yakin juga gitu. Tapi sebenarnya tuh oke lah, itu kalau kedepannya itu udah ada, gue yakin orang pasti makin lebih banyak yang mau sih. Bener, pasti. Ya. Yakin gue. Nah, ini kekurangannya gesit adalah nggak ada bagasi. Cuma dipakai buat itu doang tuh. Bagasinya ada, tapi buat bawa charger. Ini charger segede gini. Kalau lo nggak deh, buat bawa helm aja nggak bisa. Bener. Helm aja nggak ada. Buat nyantolin helm aja nggak ada di sini. Nggak ada, iya bener. Baru sadar gue. Soalnya biasanya kalau kayak motor-motor itu skutik-skutik gitu, di sini ada cantolannya nih. Oke, gesit, tolong sediakan tempat kunci helm. Atau mungkin di sini ada, kita nggak tahu aja, tapi tolong kasih tahu. Kalau nggak ada gesit, tolong bikin tempat kunci helm. Jadi bayangin kalau saat kalian masih bawa charger 2 baterai, bagasi cuma segini doang buat bawa sawi. Ayam aja nggak cukup nih. Kalau kita bawanya cuma 1, baterainya sih bisa harusnya ya. Iya. Jadi ada sini 1.
Ini switch-nya pakai kayak switch rumah. Iya, rata-rata begitu loh. Oh, rata-rata begitu? Rata-rata begitu. Oh, oke. Lu buka ke VR, ke Isigo apa segala macam kayak gitu semua rata-rata. Jadi enak kalau misalkan kenapa-napa lu bisa beli di mana aja kan. Mungkin ya ini semua standar lah ya di sini. Dan gue berharap ya nanti ya kan ini ada 2 baterai kan. Nanti colokannya juga 2 gitu loh. Biar nggak usah putar tukar-tukar. Oh, sekarang belum? Belum. Jadi kalau lu bawa 2 baterai, ini habis lu mesti putar 1 taruh. Oh, berarti nggak bisa, ya nggak bisa jalan terus, habis ya berhenti Ya, dulu, habis. tuker dulu. Oke, gesit mungkin kedepannya bisa kali ya diimprove di bagian situ. Ini bezel belakang, oke lah, cukup oke. Model 2 ya. Model 2, bukan yang paling rapi, cuman oke lah. Terus kalau kita ke belakang, Ini dong ada bendera. ada bendera. Ini emang dari sananya? Hah? Dari sananya? Iya, dari sananya. Oh. Kalau lampu belakang tuh oke lah, should be fine lah. Cuman kekurangan gua yang mengganggu di mata gua itu swing arm. Swing arm. Iya, emang kurus. Ini tuh kayak ya sayang aja sih. Tapi mungkin standar tuh emang begitu kali. Cuman maksud gua mungkin bisa didesain lebih enak lagi gitu. Peleknya juga kecil ya Tata ya. Harus kecil. Karena mobil motor listrik itu peleknya gede atau berat itu berpengaruh banget. Betul. Karena gaya geseknya jadi lebih banyak ya. Lebih berat. Oh, depan belakang nih disc brake loh Tata. Disc brake. Disc brake-nya dan hidrolik untungnya. Oh, berarti makanya ini lebih motor ya kata lo Lebih ya? motor. Remnya lebih motor. Suspensinya bahkan lebih enak dibandingkan dengan motor-motor listrik kebanyakan. Tapi coba aja. Dan kalau kalian bertanya, soalnya ada beberapa motor listrik yang dinamonya di pelek. Iya. Tapi secara reliability lebih bagus yang ini kan katanya? Nggak tentu sih. Tapi yang pasti kalau dia ditaruh di pelek, itu biasanya kalau kecepatan tinggi dia bergetar. Makanya biasanya yang di pelek itu kecil dia. Dayanya cuma 800 atau 1500 lah maksimal. Di atas 60 km per jam dia getar. Nah ini kelemahannya, tapi ini lama-lama worn out sih. Tapi nggak. Oh, ini pakai belt teman-teman. Pakai belt. Pakai belt ini, beltnya besar ukurannya. Nah kalau pakai belt dia bisa lebih kencang. Dan yang kedua lebih halus. Betul. Ini kalau misalkan standar samping satu bisa digas? Bisa. Oh, berarti Nggak ada ininya. oh nggak ada sensornya. Nggak ada sensornya. One things to note the seats. Mungkin kalau soalnya ngeri sih kejadian Kayak motor-motor matic lah ya. ibaratnya. harusnya ada itunya. Dan gue tuh bilang ke Gesit, lo mendingan bikin paket tanpa body gitu. Mesin, controller, baterai, ya kan, speedometer. Nanti gue bisa taruh ke motor-motor lain. Karena jujur aja, lo bikin deh misalnya Mio lo atau Vespa lo dilistrikin, lo akan pusing. Kenapa? Karena pertama, ya awet nggak? Iya. Ya kan, baterai segala macemnya kita beli part-part dari Cina, halus nggak? Gitu loh. Iya. Ini udah ada BMS-nya bagus banget soalnya. BMS itu adalah Battery Management System. Oke. Jadi kalau misalkan dia panas, dia akan nurunin kecepatan. Terus kalau dia full, dia tuh nggak bisa sampai full banget, masih ada 10%. Nggak di-fullin sama dia. Sama kalau misalkan habis, dia juga nggak habis banget, masih di 10%. Oke. Kalau si Isigo, itu rata-rata di 15%, 16%, lo mati. Oh. Kalau ini lo bisa pakai sampai 0%, tapi dia masih ada sisanya lagi. Sebenarnya. Jadi 0%-nya bohongan. 0%-nya ya di limit lah, Iya. lebihnya ya. Nah jadi memang sebenarnya gue juga tertarik adalah ngepretelin ini, ngambil dinamo. Nah, lo beli baterai. nanti gue ngasih donor tuh ada Mio tuh. Gue juga kepikiran tuh, karena bikin motor listrik sebenarnya sekarang bisa beli pas-pas dari China juga bisa. Bener. Cuman ini kan udah jadi satu paket nih. Iya Mendingan kan? dipindah aja. Mendingan dipindah aja. Selain bagus, udah jadi satu paket. Nggak ribet mikirin, nggak nyolok-nyolok, nggak mesti ngetes. Jadi boleh dicoba? Boleh. Lu bawa baliknya nggak apa? Mobil gue tinggal sini. Iya nggak apa-apa. Jadi gesitnya tuh keren. Ngeri juga ya. Lumayan Lexus. Ntar gue ngambil helm, itu gue coba. Ya. Silakan. Oke, kita coba nih motor listrik ya. Gue mau pakai mode sport. Oke, kalau dari jalan gini sih, ya torsinya tidak sebesar itu. Tapi kalau kita coba dari berhenti, kita gas, kenceng loh. Tarikannya kenceng sih. Nyampe ke berapa nih? 40 enak juga, gampang ya. Posisi berkendaranya sih mirip kayak Beat kalau yang menurut gue, karena kakinya masih agak nekuk ke atas. Jujur gue agak bingung sini jalurnya gimana di sini.
Tapi ini 2 arah kok teman-teman. Kita muter sampai situ aja deh. Dan karena nggak ada suaranya, jadi cukup berbeda experience-nya. Kalau kita pakai mode eco, tetap lebih narik sih. Nariknya sih sama. Nah, cuman akselerasi di atasnya berkurang banget. Naikannya enak loh ini jujur. Ya, bener kata Ridwan, ini rasanya udah kayak naik motor listrik. Wow, naikannya enak. Naikannya enak. Bagus. Spion belum dikencingin lagi. Kita coba tarik ya. Sampai berapa sih? Ini gue gaspol, nih teman-teman. Ini gue gaspol. Ya. Ya, nggak sekecek itu sih. 70-an doang. Kalau dari lampu merah mungkin gue berani deh kenceng-kencengan sama motor bensin. Cuman kalau misalkan udah lari di atas berapa 30-40 disuruh ngegas lagi, di situ baru mulai kerasa kekurangannya tenaganya. Kalau kayak gini nih kita tarik, tuh nariknya rasanya kayak motor 210 cc loh. Udah, tapi sampai 20 km/jam tuh udah hilang habis itu terasa tenaga torsinya. Ya, gue tertarik sih untuk punya motor ini karena gue pengen tahu reliability-nya kayak gimana. Wah, tapi naikannya enak sih. Boleh lah naikannya. Tuh, wah naikannya enak sih. Ini jalanan agak jelek nih ya. Ini enak kok naikannya, gue nggak bohong. Ini kan enak teman-teman. Bagus gesit, naikannya enak. Sekarang kita coba kalau misalkan mau mundur. Ini ada R-nya. Kita mundur. Nah, ini menurut gue kekurangannya nih. Karena dia kalau mundur, dia bisa kencang mundurnya. Tuh, kayak full power. Menurut gue kalau mau lebih bagus sebenarnya lebih aman, mundurnya ini nggak boleh kencang harusnya. Terus katanya kalau standar sampingnya diturunin, nah masih bisa maju teman-teman. Ya, agak sayang sih sebenarnya. Jadi masih ada beberapa poin-poin yang masih bisa diperbaiki Gesits. Jujur, tapi ini gue bukan menjelekan karena gue suka. Akhirnya ada merek baru motor buatan Indonesia, listrik lagi kan, gue suka. Poin-poin yang masih bisa diperbaiki tentunya masih ada, nggak masalah. Tapi gue yakin berikutnya akan lebih baik. Cek juga. Oke, jadi beginilah experience sebentar menggunakan Gesits. Jujur gue pengen banget punya satu, gue pengen pakai lebih lama, ngelihat ketahanannya, reliability-nya kayak gimana. Ya, sebagai produk pertama dari Gesits, menurut gue sudah cukup oke. Bagus banget. Masih ada poin-poin bisa diperbaiki, tapi nggak masalah. Semua pasti punya plus atau minus. Yang jelas, semoga kedepannya kendaraan listrik merek-merek lokal Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Ya, mantap Gesits. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Kalau kalian ada ide motor ini kayak gimana, pendapat kalian, langsung aja komen di bawah. Saya jalan, see you next video guys. Bye bye.